Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Majek. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk naik limit dari Yup PayLater. Nah, video ini saya ambil pada hari Sabtu tanggal 4 Mei. Dan sebagai informasi, saya menggunakan Yup PayLater ini sudah kurang lebih 8 bulan. Dan saya mendapatkan limit Yup PayLater setelah mendaftar itu limitnya kurang lebih ada di Rp8.500.000. Nah, kita bisa lihat di sini kalau untuk total limitnya itu Rp8.500.000 dengan sisa limit Rp6.475.800. Nah, kalau kalian lihat di sini ada keterangan nikmati kenaikan limit sementara sampai Rp8.600.000. Untuk menerima penawaran dari kenaikan limit ini, nah di sini teman-teman harus mengaktifkannya dulu ya. Nah, di sini kan ada limit voucher. Jadi kenaikan limit ini di Yup PayLater dia itu menggunakan voucher, yang mana voucher ini ada masa berlakunya gitu ya, di saat kita mendapatkan penawaran tetapi kita tidak ambil dengan batas waktu tertentu, vouchernya itu akan hangus dan entah kapan kita bisa mendapatkan penawaran kenaikan limit ini lagi. Jadi hal yang perlu kalian perhatikan adalah masa berlaku dari kenaikan limit di vouchernya. Nah, kalau di saya ini kan berlakunya mulai dari 1 sampai 5 Maret, yang mana besok ya itu. Jadi kalau ini nggak saya ambil ya kemungkinan untuk proses tambah limit dari Yup PayLater ini akan hangus. Sebelum mengajukan penaikan limit, di sini ada syarat dan ketentuan yang harus kalian pahami. Jadi untuk kenaikan limit ini hanya bersifat promo saja ya. Mungkin untuk semua akun Yup PayLater punya kalian akan mendapatkan penawaran kenaikan limit seperti saya ini. Hanya mungkin nominal untuk kenaikan limitnya saja yang berbeda, dan ditambah juga mungkin kalau kalian tidak mendapatkan penawaran limit itu, mungkin masa penggunaan Yup PayLater kalian itu baru atau kalian itu transaksinya jarang. Dan yang saya dapatkan ini adalah kenaikan limit sementara gitu ya, yang mana kalau untuk kenaikan limit sementara itu harus menggunakan voucher yang dari aplikasi Yup PayLater-nya. Dan untuk perbedaan kenaikan limit sementara dengan kenaikan limit permanen itu hanya ada di masa berlakunya. Dan kalau kenaikan limit permanen itu langsung dari aplikasinya ya, itu langsung naik otomatis. Sedangkan kalau naik limit sementara kita harus mengikuti prosedur seperti ini. Nah, tambah limit kamu senilai Rp100.000. Limit Yup PayLater saya yang sebelumnya ada di Rp8.500.000 akan naik menjadi Rp8.600.000. Nah, di sini ada catatan limit tambahan PayLater kamu hanya bersifat sementara seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi, dan hanya berlaku 4 hari dari tanggal kita mengaktifkan kenaikan limitnya. Nah, sekarang kan di tanggal 4 Mei, berarti kalau saya pilih mengaktifkan sekarang itu di tanggal 8 limit kita akan kembali normal lagi. Nah, oke, langsung aja ya, di sini kita klik gunakan sekarang. Dan untuk kalian yang mendapatkan opsi kenaikan limit sementara ini, jangan takut dan ragu untuk diambil aja kenaikan limitnya, karena tidak akan dikenai biaya sepeser pun dalam proses penggunaan ataupun kenaikan limit sementara. Setelah kita klik gunakan voucher, di sini ada notifikasi terima kasih penggunaan voucher berhasil. Limit jadi Rp8.600.000 telah ditambahkan. Untuk mengecek limit kita sekarang, nah di sini ya tadi total limit saya tersisa Rp6.475.800, sekarang udah menjadi Rp6.575.800 dengan total limit dari yang sebelumnya Rp8.500.000 jadi Rp8.600.000. Dan di sini yang perlu kalian perhatikan adalah masa berlaku dari limit sementara ini ya. Nah, di sini kan masa berlakunya sisa 4 hari lagi. Untuk kenaikan limit sementara ini kita bisa gunakan untuk transaksi apapun yang sudah didukung oleh Yup, seperti kita transaksi kris gitu, ataupun untuk transaksi di toko online yang sudah bekerja sama dengan Yup PayLater, ataupun kita bisa transaksi di toko offline menggunakan mesin edisi dengan pakai kartu fisik Yup PayLater. Dan di sini saya akan coba sedikit jelaskan bagaimana cara menggunakan limit sementara ini untuk transaksi. Jadi limit saya tadi kan sebelum dinaikkan limit sementara ada di 6.400 sekian-sekian. Nah, gitu. Jadi kalau saya transaksi nominalnya ada di 6.400.000, limit sementara itu tidak akan terpakai. Jadi saya harus transaksi di atas limit saya sebelumnya. Jadi bisa kita ibaratkan limit sementara ini seperti bahan bakar cadangan. Jadi kalau masih ada kita bahan bakar utama, bahan bakar cadangan kan tidak terpakai sampai bahan bakar utama itu habis. Oke, jadi di sini saya akan langsung coba untuk transaksi menggunakan Yup PayLater setelah kenaikan limit. Nah, di sini ya lihat limitnya masih Rp6.575.800. Nah, di sini saya akan coba untuk transaksi beli pulsa di aplikasi Yup. Nah, di sini kan ada opsi ya untuk beli pulsa. Dan
Dan enaknya di UPayLater ini ya, kalau kita ingin mengisi pulsa pakai nomor orang lain itu bisa ya, tidak mesti menggunakan nomor kita yang terdaftar di aplikasi Yup. Jadi caranya tinggal kalian inputkan aja nomor telepon yang ingin kalian isikan pulsa ataupun paket datanya di bagian atas, lalu kalian tinggal pilih ya nominal pulsa ataupun paket data yang ingin kalian isikan. Jadi cocok gitu untuk kalian yang punya usaha counter, isi ulang pulsa ataupun paket data gitu ya, bisa kalian pakai aplikasi UPayLater karena banyak promo gitu ya, kita bisa dapatkan harga pulsa dengan potongan harga. Nah, seperti di sini ya, untuk pulsa Telkomsel 20.000 itu saya hanya membayar Rp5.500, dapat potongan harga sebesar Rp15.000. Jadi kita itu harus sering-sering gitu ya buka aplikasi UPayLater, mana tahu ada promo ataupun potongan harga, karena sifatnya itu nggak nentu ya, jadi kita harus sering-sering aja update di aplikasi UPayLater-nya. Nah, di sini aja yang saya bayar itu Rp5.500, klik aja lanjutkan. Proses pembayarannya seperti biasa, tidak ada berubah, silahkan masukkan PIN ataupun sidik jari gitu ya. Nah, untuk melanjutkan proses transaksinya, transaksi sedang diproses. Nah, ini notifikasi transaksinya sudah berhasil ya. Nah, dapat reward juga dari transaksi pembelian pulsa ini. Coba kita cek kembali ke beranda. Nah, di sini limit saya sudah berkurang ya. Dan di sini coba kita lihat untuk detail total limitnya. Nah, di sini kan total limit 8.600.000 dengan kenaikan limitnya 100.000, dan itu tidak berkurang yang 500.000-nya, jadi dia mengurangi limit awal dulu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jadi ya kalau kita cek tuh riwayat perubahan limitnya ya, dari total kenaikan limitnya itu tidak berkurang dia. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di like jika suka video ini. Terima kasih.